guys, kali ini aku akan membahas film yang berjudul From Dusk Till Dawn, bercerita dua saudara yang kabur dari tahanan, tapi di perjalanan mereka menemukan gerbang neraka yang dihuni makhluk mengerikan. Pasti penasaran dong? Langsung saja kita gas. Scene diawali dengan seorang Texas Ranger yang sedang memburu perampok paling berbahaya. Alih-alih berpatroli di jalanan, ia justru berbincang dengan kasir toko. Melalui radio, diketahui buronan tersebut baru saja merampok bank swasta, membunuh 3 ranger, 5 orang polisi, dan menyandara teller bank. Meskipun terdengar berbahaya, namun ranger menganggap enteng dan sesumbar akan menangkap perampok tersebut. Mendengar ceritanya, abang kasir tiba-tiba terdiam, yang seolah dia mengetahui sesuatu. Tidak lama kemudian, Bapak Ranger minta izin menggunakan WC. Orang yang dibicarakan rupanya dari tadi bersembunyi di etalase toko. Sambil mengancam membunuh tawanannya, perampok bernama Seth menyuruh abang kasir segera mengusir Ranger tersebut. Akan tetapi, perampok bermata 4 menuduh abang kasir memberikan kode rahasia kepada Ranger. Sehingga Seth menjadi marah dan kembali mengancam akan menyelebeh tawanannya jika tidak menuruti perintah. Tidak lama kemudian terdengar kucuran air di WC. Seth sangat marah karena Richie memperkeruh keadaan, sementara lagi bekicotan, diam-diam abang kasir merencanakan sesuatu. Sontak Richie mewek dan hampir hilang kendali, berbeda dengan Seth yang tetap tenang sambil membuat strategi. Sang kasir pun langsung menemui ajalnya dengan cara yang amat tragis. Rupanya kedua perampok ini bersaudara, tapi mereka lebih dikenal dengan nama Tokek Berdarah. Faktanya mereka baru kabur dari penjara seminggu yang lalu dan langsung menjarah bank. Orang-orang pun cemas atas bebasnya si Richie karena dibalik penampilan kutu bukunya, sosok ini ternyata sangat brutal dan sadis dari kakaknya. Selain itu, dia punya riwayat gangguan mental dan sering berfantasi yang mengerikan. Singkat kata, Seth dan adiknya menyewa losmen guna bersembunyi sementara waktu dari kejaran polisi dengan membawa sandera uang dan hasil jarahan. Rencananya malam ini Seth pergi mengecek perbatasan kota sekaligus menghubungi Carlos, seorang pemimpin kartel di Meksiko untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal di El Rey. El Rey semacam perkampungan para penjahat yang sama sekali tidak tersentuh hukum dan dikelola kartel tersebut. Jika seseorang ingin bekerja sama, mereka diwajibkan membayar 30% dari hasil jarahan. Meskipun terdengar rugi, dan Richie pun sempat menolak rencana kakaknya, tapi mau bagaimana lagi, hanya itu satu-satunya jalan keluar. Seth juga menjelaskan rencananya kepada Sandra yang diketahui akan memanfaatkan sandranya untuk keluar dari perbatasan kota. Jika Sandra mematuhi aturan sampai tiba di kota Meksiko, Seth berjanji akan melepaskannya hidup-hidup dan Sandra itu pun setuju mengikuti semua arahannya. Ketika Seth pergi untuk membeli makanan, secara cepat Richie mengajak Sandranya menonton Ipin Ipin di kamar. Lantas Sandra Dewi pun tidak kuasa menolak, terlebih sudah lama tidak menonton Ipin Ipin. Di sisi lain, keluarga pendeta bernama Jacob dan kedua anaknya Scott dan Kate tengah membahas ayahnya yang memutuskan berhenti menjadi pendeta dan menjual rumah satu-satunya. Rupanya Pak Pendeta merasa kecewa dengan takdir Tuhan setelah kematian istrinya, sehingga Jacob berencana bersama anaknya hidup secara nomaden guna melupakan kenangan. Awalnya Kate sempat menolak, namun rupanya sang ayah sukar dibujuk dan tetap teguh pada pendirian. The two brothers, Seth Gecko, his younger brother Richard Gecko, and earlier today, during a date with police officers, 3 civilians. And the Texas Rangers have all joined in forming.
Ketika Seth kembali ke losmen, Richie langsung bercerita mereka masuk dalam berita, di mana kepala polisi berjanji akan menemukan mereka dalam waktu 48 jam, sembari dengan tenang menunjukkan ke arah Sandra yang sedang berada di kamar. Betapa marahnya Seth saat tahu Sandranya ternyata diperkaus si Richie sampai matot. Akan tetapi, si jongos ini masih mengeles. Katanya ia terpaksa membunuh lantaran ibu-ibu tadi ketahuan ingin melarikan diri. Namun Seth tidak percaya hingga perdebatannya pun semakin memanas. Rencana pergi ke Meksiko akhirnya kandas. Dan walaupun Richie suka bikin masalah sebesar apapun, namun Seth tetap menyayangi adiknya. Sementara itu, Jacob terlihat menyewa losmen. Ia mengaku kecapean dan belum terbiasa tidur di dalam mobil, hingga akhirnya dia hampir menabrak seseorang yang melintang di jalanan. Rupanya itu adalah Seth, tapi dia tidak marah dan justru membalasnya dengan senyuman tipis. Singkat cerita, seseorang menggedor pintu yang mengaku ingin minjam es bucket. Tanpa curiga, Pak Pendeta langsung membukakan pintu. Hi. What is this? Wide. Tidak banyak cincong, Seth dan Richie segera melumpuhkan Pak Pendeta bersama anak lelakinya yang nampak seperti Cindo. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Kate keluar dari kamar mandi. Oh. Stop. Awalnya pendeta pikir perampokan ini terkait soal uang atau setidaknya barang yang berharga, sehingga dia merelakan mobilnya dibawa kabur. Sementara itu, nampak si Richie menatap baju gemes anaknya dan mulai berfantasi. Take these keys, you start. Richie, would you do me? Hey, go in the bathroom. Want the motorhome. Menyadari hal itu, Seth menyuruhnya segera berpakaian, dan Pak Pendeta juga menyadari mata saringan si Richie sangatlah berbahaya. Kemudian Seth kembali mengatakan ini bukan perampokan, tetapi mereka semua sedang disandra. Jika Pak Pendeta melawan, maka anaknya akan dieksekusi, atau yang paling buruk, anak gadisnya akan dianu-anu si Richie. Karena tidak punya pilihan, terpaksa Pak Pendeta menurut. Right, you just saved your life. Okay, Ramblers, let's get rambling. Who's this? Tiba-tiba Seth menanyakan seorang wanita yang ada di gambar yang ternyata adalah mendiang istri Pak Pendeta. Diketahui ia meninggoy akibat kecelakaan tunggal dan itu yang menyebabkannya patah hati dan memutuskan menjadi ateis. Seth juga kembali menegaskan ia serius dengan ancamannya dan berharap Jacob tidak macam-macam sampai mereka tiba di Meksiko. Di esok harinya, Seth berjanji akan melepaskan keluarganya. Alhasil, Pak Pendeta pun setuju dengan perjanjian tersebut. Situation with a couple want to be worrying about. You don't try to escape. If he touches her. Sementara di belakang, Richie menatap Kate dalam-dalam, sepertinya dia mulai sange dengan jempol kaki. Rupanya dia masih penasaran atas perkataan si gadis yang sebelumnya mengajak anu-anuan. Padahal Kate sama sekali tidak pernah ngomong demikian. Hampir saja digampar congornya, tapi beruntung Seth menegur dan menyuruh Richie menggunakan behel demi keamanan bersama. You asked me if I would eat. Richie? Yeah? I grind my teeth. We'll talk later. Setibanya di perbatasan, Seth mulai mengarahkan Pak Pendeta tetap tenang bersama Scott, sedangkan mereka bertiga bersembunyi di dalam WC. Jika sedikit saja Pak Pendeta melakukan kesalahan, maka taruhan kepala anak gadisnya. Dalam kebingungan, Scott malah memaksa ayahnya melapor ke polisi, namun ayahnya segera menolak dengan keras. Tidak terbayang kepala anaknya bocor jika sampai mengingkari janji. Pas ditanyain polisi, Pak Pendeta mengaku cuma berduaan dengan anak lelakinya, sementara di belakang malah terjadi drama telenovela, yang dimana Richie tiba-tiba berhalusinasi pendengaran yang mengira kakaknya menghina dirinya babuy, sehingga terjadilah keributan. Keributan yang ditimbulkan didengar polisi perbatasan. Alhasil, polisi langsung curiga mobil ini mengangkut lebih dari 2 orang dan dengan segera menggeledah mobil tersebut. Beruntung mereka tidak ketahuan, yang kelihatan cuma paha mulus. Singkat kata, akhirnya mereka melewati perbatasan kota. Seth pun amat senang karena berhasil tiba di Meksiko dengan sangat mudah.
Lantas ia kembali mengarahkan Pak Pendeta menuju ke diskotik bernama Titit Twister yang berlokasi jauh di daerah terpencil. Okay. Come on, hey. Hey guys, we're here. Singkat waktu akhirnya sampai di tujuan, terlihat hanya diskotik ini satu-satunya yang berdiri tegak di atas gurun pasir yang tandus, dan diskotik ini hanya menerima pengunjung penjahat kelas berat. Stretch, here's the deal. Now we are gonna go. Dengan senang hati, Seth mentraktir Pak Pendeta dan yang lainnya, tapi ketika tiba di depan, Seth tidak terima Kate dilecehkan seorang penjaga. Seth merasa tempat ini sangat cocok untuknya, terlebih banyak wanita cantik dan kartel bebas baku hantam di tempat tersebut. Dengan percaya diri, Seth mulai mendekati bartender untuk memesan sesuatu, tapi ternyata bartender itu mengusir mereka dari sana dengan alasan bar pribadi khusus untuk driver. Hampir terjadi baku hantam, tapi Pak Pendeta segera memperlihatkan SIM-nya yang berarti dia juga driver truk. Mengetahui itu, mereka pun langsung diterima dan dibolehkan bersenang-senang. Welcome to the Titty Twister. Entah kenapa, Seth memilih duduk di antara dua penjahat sadis. Tepat di belakangnya ada bapak gondrong berudal besi. Sedangkan di sisi lainnya ditempati John sang legenda. Di saat Pak Pendeta melihat Seth gelisah, sepertinya dia tidak nyaman di tengah keramaian. Ia pun mulai memahami dan mengatakan tidak perlu khawatir mengenai polisi, karena faktanya Seth kini berada di atas angin, bahkan polisi tidak mungkin bisa melacak keberadaannya. Mendengar ada benarnya, perlahan Seth kembali optimis dan mulai menyukai Pak Pendeta. Tidak lama berselang lampunya mulai redup, lalu ditampilkanlah seorang penari anu-anuan yang beralias Satano. Seisi ruangan langsung terhipnotis dengan kemolekan tubuh artis yang meliuk-liuk bak ular kadut. Terlebih aura wanita ini agak lain, cantik tapi berasa ada creepy-nya. Walaupun demikian, para lelaki nampaknya terpesona dan tidak menyadari keanehan tersebut. Tidak lama berselang, penjaga pintu yang mereka aniaya di luar kembali muncul dengan membawa beberapa anggota, sehingga terjadilah pengeroyokan. Tanpa mereka sadari, rupanya si cantik dahaga ketika melihat darah segar menetes dari tangan si Richie yang terluka parah. Richie pun langsung tewas kehabisan darah, lalu tiba-tiba... Oh my god, Titty Twister rupanya sarang vampir. Mulai dari CS hingga manajer tiba-tiba berubah mengerikan. Satu persatu pelanggan mulai berjatuhan. Sepertinya hanya John dan si gondrong saja yang mampu membantai habis vampir-vampir tersebut. Sementara itu, Seth berhadapan dengan vampir cantik. Rupanya tujuan vampir bukan sekedar mencari mangsa, namun lebih dari itu. Mereka merubah manusia untuk dijadikan budaknya, tapi Seth malah menolak toket gratisnya. Tapi tersisa satu vampir gendut yang masih bertahan. Di saat itu John memilih melawannya. Namun ternyata, vampir itu sulit untuk dibunuh, dan mereka baru sadar kelemahannya terletak pada jantungnya. Sialnya lagi, mereka malah terkunci dan tidak bisa keluar dari diskotik tersebut. Sedangkan Seth lebih tertarik menghampiri Richie yang terbujur kaku.
Dia sangat terpukul atas kematian adik gilanya, sekaligus berjanji akan membunuh Carlos yang sengaja menjebak mereka di tempat ini. Lalu tiba-tiba, oh my god, Richie bangkit dari kematian. Awalnya Seth tidak tega membunuh adiknya yang berubah menjadi vampir, tapi setelah menimbang-nimbang, si jongos ini akhirnya tewas di tangan kakaknya sendiri. Hold him down. Seth yang berkabung langsung kena ulti ceramah Pak Pendeta. Menurutnya bukan waktu yang tepat untuk bersedih karena lebih baik dan paling utama memikirkan cara keluar dari sarang vampir. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap di luar bar. What is that? Sontak mereka panik dan segera memperkuat pintu utama yang juga satu-satunya jalan keluar. Rupanya orang-orang yang matot digigit vampir satu persatu mulai hidup kembali. Sebelum keadaan memburuk, Bapak Gondrong mengajak orang-orang menikam jantung dari jasad-jasad yang tergeletak. Tapi cilakanya, dia malah lengah dan digigit vampir. Namun orang ini menyembunyikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Went on. And that's it. Claiming believe in vampires. We all agree that... Singkat waktu, mereka kembali berkumpul guna membahas tentang situasi saat ini. Dan faktanya, mereka terjebak sementara kelelawar vampir menunggu di luaran yang tidak diketahui jumlahnya. Tapi mereka tahu kelemahan vampir yang takut dengan sinar matahari. Namun masalahnya, azan subuh masih terlalu lama sehingga Seth berharap banyak dari seorang pendeta. Tapi sayangnya, dia memilih ateis. Preacher, a servant of God. Seth mengakui pukulannya bukan kaleng-kaleng, tapi dia tetap berharap Pak Pendeta kembali dengan keimanannya. Karena dia percaya, iblis dari neraka hanya mampu dilawan dengan kekuatan iman. Mendengar ceramahnya, Pak Pendeta akhirnya mulai membukakan hati yang intinya dia kembali dengan iman Katoliknya, berkat Seth yang mau menyadarkannya. Listen to the end. 1, 2, 3. Sementara itu Bapak Gondrong terlihat mulai gelisah, tiba-tiba dia mendengar suara-suara misterius yang membisikkan sesuatu di kepalanya. Sontak mereka kabur dan bersembunyi di dalam gudang, sedangkan Pak Pendeta malah ditinggalkan begitu saja, karena Seth percaya Pak Pendeta sebentar lagi akan berubah menjadi vampir. Sementara itu Pak Pendeta terlihat mencari sesuatu yang dapat digunakan sebagai senjata. Dan rupanya, kelelawar kecil tadi berubah menjadi vampir yang sangat mengerikan. Beruntungnya Seth masih mau membukakan pintu untuknya. Sementara Pak Pendeta sendiri menganggap dirinya sudah mati, tapi sebelum berubah menjadi vampir, dia akan menyelamatkan mereka bertiga. Dengan kata lain, mereka harus melawan balik dan keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Beruntungnya tempat persembunyian ini ternyata sebuah gudang persenjataan. God bless this one. Sebelum beraksi, terjadi drama yang dimana Pak Pendeta ingin matot di tangan anak-anaknya. Walau berat hati, kedua anak itu pun menyanggupi permintaan terakhir sang ayah. You have even less time. Okay. Okay, vampire killer. Entah apakah mereka sanggup melawan vampir sebanyak itu, terlihat tidak ada celah bagi mereka untuk melawan makhluk yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya keadaan semakin sulit dengan bergabungnya Bapak Gondrong dan John yang siap menghisap darah mereka. Entah kenapa, tiba-tiba Pak Pendeta berhenti melawan, yang rupanya... Oh my god, Scott digigit dengan amat brutalnya karena tidak sanggup menahan sakit yang luar biasa sehingga ia berteriak minta dimatikan.
Di tengah keputusasaan, tiba-tiba muncul sinar matahari dari celah lubang sehingga Seth menghabiskan sisa amunisinya guna melubangi dinding yang masih diselimuti kegelapan. Namun tindakannya justru membuat mereka terjebak di tempat tersebut, sementara para vampir mencari celah untuk mendekati mereka. Tak disangka, Carlos datang di waktu yang tepat. Di saat itu Seth sangat marah dan menuduh Carloslah yang menjebak mereka. Akan tetapi, Carlos sama sekali tidak tahu kalau diskotik itu ternyata sarang vampir. Bahkan dia belum pernah jajan di tempat tersebut. Ia mengaku hanya beberapa kali lewat dan menilai sekilas tempat itu sangat cocok untuk bisnisnya. Singkat cerita, kecerobohan Carlos digunakan untuk mengurangi biaya perlindungan sebesar 20% dan Carlos juga setuju. Alhasil dibagikanlah uang hasil dari jarahan tersebut. Sementara itu, Seth meninggalkan Kate dengan segepok uang. Katanya ia tidak bisa membawa Kate pergi ke El Rey meskipun sebenarnya Kate ingin bersamanya. Do you know where I'm going? Go home, Kate. Dan akhirnya mereka pun berpisah di saat itu dan filmnya pun berakhir. Di akhir scene terlihat diskotik itu sebenarnya puncak dari piramida agung yang diduga piramida itu terhubung dengan gerbang neraka di perut bumi.